Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan kita resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Jokowi dan Iriana kompak tinjau aktivitas bongkar muat kapal sebelum resmikan merger Pelindo dan Terminal Multipurpose Waikelambu. Setelah penantian selama 7 tahun, akhirnya PT Pelabuhan Indonesia resmi merger. Hal itu ditandai dengan diresmikannya penggabungan PT Pelabuhan Indonesia 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Oktober 2021. Dikutip dari laman setkap.go.id, Presiden Joko Widodo menyampaikan penggabungan 4 badan usaha milik negara atau BUMN, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo akan dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meresmikan penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur atau NTT Kamis 14 Oktober 2021. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan penggabungan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 menjadi PT Pelindo, dan kita resmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo. Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar holding Pelindo ini segera dicarikan mitra agar bisa terkoneksi dengan negara lainnya, sehingga nanti terkoneksi dengan negara-negara lain dengan baik. Dengan demikian, produk-produk asal Indonesia bisa menjelajah ke pasar internasional dengan lebih baik dan masuk dalam rantai suplai global. Ia mengatakan ini yang menjadi tujuan utama pemerintah. Penggabungan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 101 Tahun 2021 tentang penggabungan perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 1, perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 3, dan perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 4 ke dalam perusahaan perseroan PT Pelabuhan Indonesia 2 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Oktober 2021. Menurutnya, penggabungan ini akan menjadi kekuatan besar dan menjadikan Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia. Lebih lanjut, Kepala Negara mengharapkan agar perusahaan-perusahaan BUMN lainnya dapat membentuk holding seperti Pelindo ini. Dalam laporannya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, Arif Soehartono menyebut bahwa penggabungan atau merger Pelindo akan meningkatkan posisi Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia dengan total throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo tidak hanya meresmikan penggabungan PT Pelindo, namun juga meresmikan Terminal Multipurpose Waikelambu, Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat. Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan meresmikan Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 14 Oktober 2021. Disampaikan oleh Presiden, pembangunan Terminal Multipurpose Waikelambu ini bertujuan untuk memisahkan antara pelabuhan logistik atau barang dengan pelabuhan penumpang. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya pengembangan Labuan Bajo yang dipersiapkan sebagai destinasi wisata premium. Presiden Jokowi juga mengharapkan kehadiran Terminal Multipurpose ini dapat mendukung kelancaran arus barang dari dan ke NTT, khususnya ke Manggarai Barat. Presiden Jokowi berharap terminal ini bisa dipakai dalam jangka 15-12 tahun yang akan datang. Masih visible untuk angkutan barang yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamanya di Kabupaten Manggarai Barat. Usai sambutan, Presiden Jokowi melakukan penekanan klakson kapal dan menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian penggabungan Pelindo dan Terminal Multipurpose Waikelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Sebelum peresmian, Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan rombongan terbatas menyempatkan diri meninjau aktivitas bongkar muat kapal yang ada di pelabuhan tersebut. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Jokowi geram belak-belakan soal ambil Freeport hingga blok roket dari asing. Presiden Joko Widodo buka-bukaan soal alasan pemerintah mengambil tambang batu bara dan kilang minyak dari tangan perusahaan asing yang ada di Indonesia.
mulai dari pengambil alihan 51% saham PT Freeport Indonesia atau PT FI, mengakuisisi blok Mahakam dari Total E&P Indonesia dan Impact Corporation, hingga akuisisi blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau JPI. Kepala negara mengatakan alasan utama berbagai aksi ini adalah untuk mengamankan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam Indonesia ke depan. Selain itu, pemerintah ingin melakukan hilirisasi agar bisa mendapatkan nilai tambah dari kekayaan alam tanah air. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi di acara pengarahan Presiden kepada peserta PPSA 23 Lembaga Ketahanan Nasional di Istana Negara, Rabu 13 Oktober 2021. Negara kita, Indonesia, memiliki cadangan tembaga yang sangat besar. Masuk dalam kategori 7 negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Seperti diketahui, pemerintah di era Jokowi telah mengambil alih kepemilikan saham Freeport dari semula cuma 9% menjadi 51%. Lalu, pemerintah juga mengakuisisi blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola Total dan kemudian diberikan ke PT Pertamina Persero dengan kepemilikan 100%. Kemudian pemerintah juga mengambil alih blok Rokan yang sudah 97 tahun dikelola Chevron untuk juga diberikan kepada Pertamina secara penuh. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan aksi pengambil alihan ini harus ditindaklanjuti dengan hilirisasi secara maksimal. Menurutnya, sumber daya alam Indonesia memang bisa menghasilkan penerimaan yang besar hanya dengan dijual secara mentah, tapi nilainya akan meningkat ketika diolah. Untuk itu, menurutnya, bisnis ke depan tidak bisa hanya dengan asal menambang, menebang kayu di hutan, hingga menangkap ikan di laut, tapi kemudian harus diolah. Lebih lanjut, untuk memaksimalkan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, maka aktivitas usaha dan bisnis perlu menggunakan teknologi, misalnya aquaculture. Hal ini pun tidak bisa hanya dilakukan oleh perusahaan besar, tapi juga para nelayan rakyat. Selain memaksimalkan potensi sumber daya alam, Kepala Negara juga meminta agar aktivitas bisnis dilakukan dengan terukur. Setelah itu, dilakukan pula pelestarian dan rehabilitasi. Jauh sebelumnya, Presiden Joko Widodo sempat geram dengan sebutan pemerintah antek asing yang semakin sering muncul di tahun politik. Di hadapan para ulama dalam acara pembukaan Kadar Majelis Ulama Indonesia, Presiden Jokowi menangkis julukan itu dengan membuktikan banyaknya tambang perusahaan asing yang kini direbut oleh Republik Indonesia. Presiden Jokowi membeberkan sederet bukti, utamanya di sektor sumber daya alam mineral dan migas yang bisa dicatat sebagai prestasi. Di antaranya adalah peralihan blok Mahakam dari Total ke Pertamina, akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia, dan Pertamina yang berhasil kalahkan Chevron untuk berebut blok Rokan. Dalam acara peresmian pembukaan Pendidikan Kadar Ulama atau PKU Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kabupaten Bogor Angkatan 12 tahun 2018 yang digelar pada Rabu 8 Agustus 2018 lalu itu, Presiden Jokowi menekankan perjuangan Republik Indonesia untuk mendivestasi 51% saham PT Freeport Indonesia. Alhasil, Head of Agreement pun berhasil ditandatangani pada Juli lalu. Tetapi sudah begitu masih ada suara sumbang dari publik yang membuat Jokowi tidak paham. Di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Di sini terdapat 11.000 hektar tanaman jagung. Mantap, Jokowi tanam jagung bersama masyarakat dan sebut Papua Barat sebagai produsen utama komoditas pertanian. Tanah Papua menyimpan banyak potensi, terutama di bidang pertanian. Bahkan, provinsi paling timur Indonesia ini bisa menjadi produsen utama untuk komoditas pertanian tersebut. Presiden Joko Widodo atau Jokowi melanjutkan perjalanan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat dari Bandar Udara Mopah, Kabupaten Merauke pada Minggu 3 Oktober 2021. Dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1, Presiden Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Setibanya di Kota Sorong, Presiden Jokowi beserta rombongan langsung menuju hotel tempatnya bermalam guna melanjutkan kunjungan kerja keesokan harinya. Presiden Jokowi mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Papua Barat dengan berkunjung ke Kelurahan Klamesen, Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021. Di sana, Presiden Jokowi akan melakukan penanaman benih jagung. Setelahnya, Presiden Jokowi akan menuju Gedung Serbaguna Yonif Rider Khusus 762-VYS, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar, masyarakat umum, dan lansia.
Presiden Jokowi juga diagendakan memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkompimda seprovinsi Papua Barat yang akan digelar di kantor Wali Kota Sorong. Pada siang harinya, Presiden Jokowi dan rombongan terbatas akan menuju Bandar Udara Internasional Domine Edward Osok, Kota Sorong untuk kemudian lepas landas ke Jakarta. Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja kali ini adalah Ketua DPR RI Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M Tony Harjono. Selain itu turut pula Komandan Pas Pampres Majen TNI Tribudi Utomo, Deputi Bidang Koprotokol, Pers dan Media B. Mahmudin, serta staf khusus Presiden Billy Mambrasar. Presiden Jokowi sebelumnya membuka pelaksanaan PON 20 di Jayapura, kemudian meresmikan PLBN Sota dan RSLB Murdani di Merauke. Dalam keterangan pers Presiden RI usai tinjau lokasi penanaman benih jagung di Kabupaten Sorong pada Senin 4 Oktober 2021, Presiden Jokowi menyampaikan, di Provinsi Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai daerah produsen utama komoditas pertanian di Indonesia Timur. Sebagaimana dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, dia juga mengatakan terdapat sekitar 11.000 hektar tanaman jagung di 10 provinsi serta 7 juta hektar untuk tanaman pangan dan hortikultura, sehingga ini lahan yang sangat luas. Namun demikian, Jokowi melihat lahan yang termanfaatkan maksimal hanya sekitar 33%. Karena itu dirinya sudah meminta kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan untuk meningkatkan lagi produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Sorong dan juga seluruh wilayah di Papua Barat. Dia juga menjelaskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, mengubah sistem tanam dari 1 kali setahun menjadi 2 kali setahun atau 3 kali setahun agar kebutuhan pangan di tanah Papua bisa disiapkan oleh Pulau Papua sendiri. Presiden Jokowi juga berharap dengan mulainya mengajak petani-petani milenial juga untuk diberikan kesempatan sebagai motor di sektor pertanian ini. Berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian, hingga saat ini ada sekitar 800 petani sudah dilatih oleh Menteri Pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Pemerintah menargetkan kurang lebih 2.000-an petani untuk dilatih. Dia menuturkan, jika petani ini diberikan kepercayaan akan mampu menciptakan ketahanan pangan, utamanya di Provinsi Papua Barat dan nantinya di seluruh tanah air. Melihat penggunaan teknologi pertanian, kemudian juga akan diberikan akses untuk modal usaha juga irigasinya. Irigasi cacingnya juga akan diperbaiki oleh Kementerian Pertanian. Dan juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan teknologi pertanian akan diberikan. Hal tersebut akan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat, utamanya yang ditanam, yakni jagung. Karena memang kebutuhan jagung, baik untuk pangan maupun untuk makanan ternak, memang masih memerlukan tambahan. Selain menanam benih jagung, Presiden Jokowi meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 di halaman kantor Bupati Kabupaten Merauke, Papua pada Minggu 3 Oktober 2021. Vaksinasi menyasar masyarakat dan para pelajar setempat. Presiden Jokowi melihat warga Papua khususnya Merauke menyambut baik kegiatan vaksinasi. Dia berharap vaksinasi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dari penularan COVID-19.